Ketidakhadiran Ketua KPK Firly Bahuri dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Firly tak hadir karena harus mempelajari materi pemeriksaan terlebih dulu. Kasus ini disorot karena seolah menjadi puncak gunung es dari beberapa kontroversi yang meliputi pimpinan KPK periode ini. Kita bahas bersama mantan Wakil Ketua KPK, Pak Saud Situmorang sudah bersama saya malam hari ini di studio. Pak Saud, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Pak Saud, konfirmasi memang sudah dilakukan oleh Pak Firly, tapi hari ini kemudian tidak hadir dalam pemeriksaan. Dan kalau misalnya dilihat sebenarnya seberapa berat derajat kasus ini dan seberapa penting bagi KPK, khususnya Ketua KPK, untuk memastikan bahwa ia betul-betul membersihkan namanya dari segala hal yang berkaitan dengan ini. Ya, kalau kita kembali ke case-nya dulu ya, kalau ke case-nya itu kan kita tidak ada keraguan bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Apakah itu kaitannya pemerasan atau kaitan yang disebutnya di pasal 336 dan 65 itu yang dilarang bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Ya. Sehingga kemudian kalau kita ditanyakan seberapa penting untuk kemudian dia hadir, saya pikir ini kan lembaga pemberantasan korupsi itu seharusnya lebih paham bahwa kalau ada terjadi sesuatu pekerjaan sekalipun, yang katanya kan alasannya tadi ada pekerjaan, yang prioritas itu justru masalah korupsinya. Jadi kalau katakan masalah tadi hukum itu, ya? Iya. Kalau dikatakan tadi itu ada umpamanya mendalami, justru kalau dia datang akan lebih gampang. Sama dengan ketika saya kemarin ketemu dengan dua orang penyidik, bagi saya menjadi lebih clear bahwa kasus itu menjadi lebih gampang dipelajarin kalaupun saya umpamanya tersangkanya ataupun kalaupun saya umpamanya sebagai saksi ahli, karena penyidik kan independen untuk mempelajari case ini. Jadi kita sayangkan kenapa itu nggak hadir, tapi kita harap ya mereka firm di situ karena saya nggak ada keraguan bahwa peristiwa pidananya ada. Kalau dikaitkan pasal 36 dan 65-nya. Ya, peristiwa pidananya ada. Kemudian Kapolda Metro Jaya, kita tahu sekarang ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kemudian juga menyurati pimpinan KPK untuk meminta semua dokumen yang berkaitan dengan ini. Ada dugaan, kemudian ada preseden dan ada ketakutan dari kekhawatiran dari masyarakat bahwa pimpinan KPK kemudian akan menggunakan beberapa ornamen-ornamen di KPK untuk memastikan katakanlah dokumennya hilang atau dokumennya tidak disampaikan atau dokumennya tidak diberikan seperti yang diminta oleh polisi untuk menangani kasus ini. Ya, kalau mereka di pemerasan agak mungkin lebih complicated dibandingkan kalau kita bicara peristiwa berulang-ulang yang sudah dilakukan yang bersangkutan dalam kaitan bertemu dengan pihak berperkara. Itu lebih sederhana. Jadi di situ nggak ada keraguan. Jadi artinya yang saya sebut di beberapa sejumlah media bahwa dalam hal ini EBI tidak akan bisa lari kali ini, itu keyakinan saya. Jadi artinya walaupun ada justifikasi dari sekuensi itu yang dia sebut sebagai urutan-urutan itu menjadi sedikit ada sequence mengaku itu tempat umum, bertemu beramai-ramai gitu ya. Ya, itu bisa dijawab secara sederhana sebenarnya bahwa yang dimaksudkan berperkara itu dimulai dari pengaduan masyarakat ketika kemudian pengaduan masyarakat mulai mendalamin case itu. Nggak ada alasan pimpinan KPK tidak tahu. Maka oleh sebab itu di masa lalu kita mau kemana aja itu koordinasi dulu dengan deputi terkait. Ada nggak potensi pidana yang memungkinkan kita menjadi lebih terkait-kait dengan kasus pidana yang sedang ditangani gitu. Jadi nggak ada alasan itu. Makanya disebutnya dalam undang-undang itu dengan alasan apapun, ya tidak dibenarkan. Jadi ini sebenarnya kasus ini sederhana dan sudah terang ya. Iya, tinggal datang dipertanggungjawabkan. Tapi saya pikir tinggal kita tunggu saja. Jadi, jadi ini soal itikat baik saja. Iya. Dan mereka seharusnya lebih paham bahwa kalaupun ada pekerjaan luar biasa, katakanlah rangitnya mau runtuh gitu ya, tapi dia kan di pemberantasan korupsi, Anda bereskan dulu kasus yang menyangkut Anda. Banyak pertanyaan dari publik juga sekarang, Pak Saud, kalau misalnya kita berkaitan dengan beberapa kontroversi yang terkait dengan pimpinan KPK, kemana Dewas? Apa respon Anda soal ini? Ya, jadi agak menarik ya kalau kita selalu mengatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan peraturan Dewas 01, 02, 03 yang mereka buat, bahwa alat sensor mereka itu adalah sinergi integritas, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Ini kalau kita jabar satu-satu ini udah dilanggar semua dong. Ya kan, berintegritas kayak begini. Ya kan, bersinergi. Karena begini, publik melihat sekarang dari mulai yang kasus
derajatnya lebih rendah dari ini seperti sudah tidak bergigi dewasnya gitu loh. Apalagi sekarang yang ini yang sudah jelas-jelas Anda katakan tadi betul-betul melanggar pidana di sana. Jadi kemana sebenarnya Dewas? Ya memang di beberapa tempat saya mengatakan kita udah nggak bisa mengharap pada mereka karena mereka bagian dari masalah yang peraturan yang mereka buat sendiri aja tidak dijalankan. Artinya tanpa ada laporan pun masyarakat, ketika semua media sudah mencantum ini, kita nggak lihat reaksinya tuh. Sampai dia harus di quote and quote ditegur oleh Polda Metro Jaya kan untuk kemudian mengasistensi atau mensupervisi itu gitu. Jadi yang saya sebut di beberapa media juga ya kita berharap dalam hal ini Polda Metro Jaya atau Polri secara keseluruhan memang untuk mencut up kembali nih KPK ini supaya kembali ke tempat yang benar. Kembali ke tempat yang benar. Ya, kalau tidak ya kita akan melihat indeks persepsi korupsi kita akan pontang-panting pada periode beberapa bulan ke depan, Januari nanti. Oke, tapi yang menarik juga, yang juga dilihat oleh publik adalah yang menangani ini kemudian Polda Metro Jaya, dipimpin Irjen Karyoto, yang memang kita tahu sebelumnya sempat dikembalikan oleh Firly Bahuri ketika dan dikatakan berseberangan dengan kubu pimpinan KPK saat ini. Anda melihatnya itu bagaimana? Framing itu boleh aja, framing itu boleh saja, tapi yang paling utama adalah di kekuatan buktinya. Itu sebabnya jangan diulur-ulur. FBI harus datang, ya of course kalau dia nggak datang nanti akan dipanggil paksa, ya karena hukum harus begitu. Tadi disebut dan juga equity before the law itu kan harus ada. Jadi sekali lagi kalau umpamanya ada pun quote and quote sandera menyandera, ini bukan bergen-bergen, ini kasus bukan untuk dirunding-rundingkan. Yang kita selamatkan ini bukan soal orang per orang, Karyoto dan Pris atau banyak apis dengan siapapun. Ini kita bicara pemberantasan korupsi di Indonesia. Apa kita mau seperti itu? Ya tentu kita tidak mau. Dan kita berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah saya katakan mereka sudah firm di case ini. Makanya waktu itu dialog, waktu saya dipanggil juga, saya terus terang to the point nanya, ini serius nggak sih ini? Kalau nggak gue pulang nih, saya bilang gitu kan. Oh ini serius Pak Saud. Oke, saya pikir ya kita harus dukung mereka. Dan Anda yakin betul-betul ini akan terjadi bahwa pimpinan KPK yang dimaksud atau yang dipanggil sebagai saksi itu akan betul-betul menghadapi ini, atau Anda melihat akan ada perlawanan? Ya, pertama memang prinsipnya praduga tidak bersalah itu pasti ada. Tapi kita kan sekarang keyakinan kita ini sudah melewati batas beyond reasonable doubt kita, sudah melewati keraguan kita, dan sudah banyak contoh-contoh tentang kalau kita bicara behavior ya, kita bicara perilaku ya. Sehingga kemudian kalau ditanya kembali lagi seberapa yakin kita untuk kemudian ini bisa tidak selesai atau tidak selesai, oke, kita hari ini masih bisa bicara 50-50. Nah, artinya nanti kita lihat Senin. Ya dong, kita masih staf apa Polda Metro untuk bisa menyelesaikan ini. Dan mengejar ini. Dan mengejar ini. Karena memang mereka sudah firm dari cara melakukan memanggil banyak orang. Ya mudah-mudahan mereka firm di situ dan kita harus dukung. Pak Saud, terakhir, kalau misalnya kita lihat, kita sudah beberapa kali membahas beberapa kontroversi yang berkaitan dengan pimpinan KPK periode ini. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Saud? Ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf buat bangsa Indonesia ya. Ini memang berawal dari ketika Undang-Undang KPK itu diganti. Mereka sangat loose. Dulu kalau saya sebelum undang-undang itu saya merasa di Gedung Merah Putih itu kayak sendirian dan setiap hari diunjuk rasa oleh orang dan kami berada di tempat sendirian itu. Di kesendirian itulah kami menjaga diri kami, dan perilaku kami. Tertutup gitu ya? Yes, dan kami menjaga perilaku kami. Bahkan kalau umpamanya salah satu pimpinan harus ke rumah sakit pun untuk cek dokter gigi, umpamanya dia memberitahu pimpinan yang lain. Karena ke rumah sakit itu berisiko loh. Apalagi kalau rumah sakit yang umpamanya kita katakan rumah sakit yang di tengah kota, yang di mana high profile person kemungkinan ada di situ. Jadi sampai sedetail itu kita untuk menjaga diri kita, apakah itu coincidentally kita ketemu orang atau memang sengaja bertemu oleh orang, coincidentally aja berbahaya. Jadi oleh sebab itu kalau ditanya apa yang terjadi, saya sebenarnya lebih mengatakan ketika dia menjadi bagian dari pemerintah, mereka sudah tidak menjadi sebuah elang Amerika yang terbang kemana-mana dengan sendirian ngejarin koruptor itu. Elang Jawa Timur lah, jangan elang Amerika. Gitu. Jadi ini sekarang mereka sudah kayak bagian dari pemerintah dan ya ini bukan tanggung jawab kita semata. Banyak bergen di situ. Yes, potensi bergennya ada dan dia tidak dirinya sendiri. Seperti kita sebagai seorang warrior orang mengejar orang jahat gitu. Oke, terakhir Pak Saud, seberapa optimis Anda bahwa Polda Metro Jaya betul-betul bisa menyelesaikan masalah ini?
Keyakinan saya sejauh ini sampai saat ini bisa mencapai 70% ya. Oke, Anda yakin? Iya, yakin. Karena dari pertanyaan itu dan kemudian dari diskusi-diskusi dengan beberapa dan dari sequence pemanggilan, terus kemudian fakta-fakta, terus kemudian cara memberi respon, terus bagaimana memanage media juga, statement Kapolri itu sangat jelas. Terus kemudian saya berpikir tinggal mendorong sekali lagi, mohon maaf buat bangsa Indonesia, kita harus ini bukan abuse seorang, ini musuh negara. Saya kategorikan musuh negara. Anda bayangkan, Mbak, ini pemberantasan korupsi, Badan Pemberantasan Korupsi. Betul. Ya, bukan lagi orang-orang biasa. Ya. Dan kalau kita menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa, ya kita nggak ngerti nanti gimana dunia luar melihat kita dalam kaitan indeks persepsi korupsi. Baik, kita melihat sekarang sekali lagi akan diundang kembali hari Senin. Yep. Kita melihat apakah akan ada respon dari pimpinan KPK untuk datang sebagai saksi ya sekali lagi. Dan Pak Saud, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia dan memberikan gambarannya. Terima kasih Pak Saud, sehat selalu.